Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Subagio selaku fasilitator saya. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Kanik Sri Rahayu selaku pengajar praktik saya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya melaksanakan praktik coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama rekan saya Bapak Setiono, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 2 Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Berikut cuplikan pra-observasi dari kami. Terima kasih. Selamat pagi Pak Setiono. Ya, pagi juga Pak Enopel. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, pertama saya ucapkan dulu selamat Hari Santri untuk kita semua, nih Pak. Ya, semoga kita bisa merefleksikan makna di balik Hari Santri yang kita peringati hari ini. Oke. Kalau boleh, saya minta waktu Pak Setiono sebentar, kira-kira ada waktu apa enggak Pak? Ya, moga-moga silakan. Siap. Ini terkait dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin saya tidak lanjuti pada pertemuan pada hari ini. Nah, supervisi akademik ini nantinya terutama pada tahap pra-observasi ataupun pasca itu banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan, terutama bagi Pak Setiono. Dari saya juga seperti itu. Jadi di sini Pak Setiono nanti bisa mengembangkan potensi Pak Setiono, meningkatkan kompetensi dari Pak Setiono dalam mengajar di kelas kita. Terus pada pertemuan pada hari ini saya harapkan kita enjoy saja, kita sharing-sharing, berbagi ilmu, ngobrol yang enak. Jadi kita merasa tidak terbebani, gitu Pak. Terus kegiatan pra-observasi ini bertujuan sebetulnya untuk mengetahui seberapa siap, seberapa Bapak dalam mempersiapkan pada saat nantinya Pak Setiono melaksanakan observasi atau melaksanakan pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kira-kira Pak Setiono itu kan sebagai guru mempunyai harapan, apalagi dalam pertemuan kita ini itu kan tentunya ada harapan yang ingin dicapai. Harapan itu kan banyak sekali itu ya Pak, misalkan dari kompetensi ataupun lain sebagainya. Kira-kira dalam pertemuan kita pada hari ini harapan-harapan apa yang ingin Pak Setiono capai Pak? Ya, secara umum harapan yang ingin saya capai dari pertemuan kita adalah yang pertama kita bisa ngobrol, berbincang-bincang, saling tukar pendapat khususnya dalam urusan supervisi. Karena yang namanya supervisi itu penting khususnya untuk perbaikan dalam proses pembelajaran, dan nanti mungkin semoga di dalam diri saya itu ada berbagai macam perbaikan yang saya dapat khususnya ketika nanti di proses pembelajaran. Dan yang kedua, harapan saya mungkin ada sedikit masukan untuk saya mungkin terkait perencanaan ataupun pada saat pelaksanaan ataupun pada saat evaluasi. Karena yang namanya belajar itu memang harus sering diperbaiki, dan diperbaikinya itu melalui teman sejawat dengan melalui kegiatan supervisi dan lain sebagainya. Ya mungkin secara umum itu. Berarti pada intinya dari yang Pak Setiono sampaikan, pertemuan kita ini ya kita berbagi pengalaman, sharing-sharing ilmu yang bermanfaat, berbagi praktek baik seperti itu kan. Nah, kalau boleh saya tahu, nanti Pak Setiono di kelas itu dalam pembelajaran itu akan membawakan atau memberikan materi tentang apa ke murid Bapak Pak? Ya, untuk pertemuan hari ini dan yang akan datang, materi yang akan saya bawakan itu tentang fikih muamalah, khususnya terfokus pada asuransi, bank, dan koperasi syariah. Materi itu Mas. Nah, tentunya Pak Setiono dalam menyampaikan materi tersebut di kelas, otomatis kan sudah tahu lah tujuan-tujuan dari apa yang akan Pak Setiono sampaikan. Nah, kalau boleh saya tahu, itu sebetulnya dari materi asuransi yang tadi Pak Setiono sampaikan itu
sewa apa Pak? Asuransi bank dan koperasi syariah. Itu tujuannya apa Pak? Tujuan secara umum yang pertama mengenalkan kepada peserta didik apa itu asuransi bank dan koperasi konvensional dan juga asuransi bank dan koperasi syariah. Pertamanya kita mengenalkan kepada peserta didik. Tujuan yang kedua memberikan pengetahuan kepada peserta didik khususnya hukum kita mengikuti asuransi, bank ataupun koperasi yang konvensional maupun syariah. Kemudian yang tujuan yang ketiga menunjukkan kepada peserta didik atau mengenalkan pula kepada peserta didik tentang dalil-dalil yang membolehkan adanya asuransi, bank dan koperasi syariah. Dan yang terakhir nanti mengajak kepada peserta didik untuk mengerti apa itu asuransi syariah, apa itu bank syariah, dan apa itu koperasi syariah di kehidupan nyata, sehingga nanti peserta didik tahu, oh ini bank konvensional, oh ini bank syariah, dan ini hukumnya seperti ini, ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mas Tiono. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di kelas. Nah, kalau boleh saya tahu dari tujuan-tujuan tadi yang Bapak sampaikan itu kan sudah menurut saya lengkap lah, ada 4 poin dari catatan saya. Nah, kira-kira dari tujuan-tujuan tersebut apa sih yang akan Bapak kembangkan kaitannya untuk murid? Gitu, Pak. Oke, yang pertama jelas secara umum yang akan dikembangkan adalah pengetahuan murid, khususnya intelektual murid terkait pemahaman tentang apa itu asuransi, apa itu bank, dan apa itu koperasi, khususnya yang syariah. Dan nanti bagaimana caranya kita mengenalkan 3 hal tersebut kepada peserta didik dengan model pembelajaran yang menyenangkan, sehingga apa? Siswa itu benar-benar ada rasa ingin tahu untuk belajar hal tersebut. Dan nanti setelah mereka mengenal, baru tunjukkanlah kepada peserta didik tentang dalil ataupun hukum Islam adanya asuransi, bank ataupun koperasi, sehingga nanti pemikiran-pemikiran peserta didik itu berkembang. Artinya menggunakan nalar kritis mereka, oh ini asuransi syariah, bedanya dengan asuransi konvensional seperti ini, sehingga nalar kritis mereka itu benar-benar dipakai. Jadi bedanya seperti ini, dan mereka nanti bisa memilah dan memilih pada saat mereka udah terjun langsung di kehidupan nyata, seperti itu. Baik Pak, sudah bagus sekali apa yang Bapak rencanakan tersebut. Nah, selanjutnya Pak, terkait nanti Bapak melakukan pembelajaran dari kelas itu kan pasti membutuhkan persiapan. Nah, dari sekarang persiapan apa sih yang sudah Bapak laksanakan atau sudah dipersiapkan seperti itu Pak? Untuk persiapan yang sudah saya laksanakan, yang pertama jelas modul ajar atau RPP sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua materi ajar juga sudah saya siapkan. Kemudian buku ajar yang terbitan dari Kemendikbudristek Dikti itu juga sudah saya siapkan. Kemudian media ajar seperti video, PowerPoint, ataupun yang lain sebagainya sudah saya siapkan. Dan yang terakhir yang masih dalam proses asesmennya, yaitu penilaian baik formatif maupun sumatif. Oke, yang sudah disampaikan atau yang sudah dipersiapkan oleh Mas Tiono menurut saya memang sudah lengkap sekali, sudah sepertinya sudah tidak ada masalah gitu Pak. Nah, terkait Bapak mengajar di kelas dengan berbagai karakter murid, itu kan pasti ada tantangannya, ada kendalanya. Kalau boleh saya tahu, kita sharing-sharing, itu selama Bapak mengajar itu kira-kira kendalanya atau tantangannya apa Pak? Tantangan secara umum yang saya hadapi adalah saya menjumpai siswa yang bukan dari basic madrasah sanawiyah, sehingga posisinya apa? Siswa itu benar-benar nol ilmu tentang agama, khususnya bab fikih muamalah, sehingga saya harus mengajarkan dari nol, mengajarkan dari dasar, dan juga harus mengenalkan apa itu fikih muamalah kepada peserta didik saya. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua, banyaknya perbedaan pendapat menurut versi perbandingan mazhab
Artinya apa? Peserta didik mungkin ngaji di rumah dengan ustadznya, diajari bahwa asuransi haram atau tidak boleh berdasarkan pendapat salah satu imam. Nah, kemudian saya ajarkan boleh menurut fatwa MUI nomor 212 DN berapa saya lupa, intinya ada, dan menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 juga dibolehkan. Jadi tantangan saya seperti itu. Saya harus upgrade keilmuan saya, dan juga saya harus berada di situ moderat, nggak boleh menyalahkan siswa, dan saya harus banyak-banyak mencari ilmu tentang itu sehingga nanti bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada siswa. Kemudian tantangan yang terakhir mungkin pada saat pelaksanaan pembelajaran, bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan juga dapat diterima oleh siswa. Nah, itu yang masih proses tahap belajar saya saat ini. Mungkin seperti itu. Oke, matur nuwun Pak, yang Bapak sampaikan itu menurut saya sudah lengkap. Begitu juga dengan saya juga tidak jauh berbeda dengan Pak Setiono dalam melakukan pembelajaran di kelas. Itu pasti ada saja tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi kita sebagai guru kan memang harus menyingkirkan sumbatan-sumbatan yang terjadi agar ya, proses pembelajaran kita kembali normal, yang tujuannya nanti hasil akhirnya adalah untuk siswa kita sendiri. Nah, dari yang tadi Pak Setiono sampaikan, otomatis kesulitan-kesulitan itu kan otomatis Pak Setiono sudah mengantisipasinya. Misalkan menggunakan berbagai strategi pembelajaran ataupun yang lainnya. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira selama ini Bapak mengajar dan menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut atau tantangan tersebut, strategi apa sih yang Pak Setiono gunakan seperti itu Pak? Boleh diceritakan sedikit buat saya seperti itu. Oke, strategi yang mungkin saya lakukan, yang pertama saya harus upgrade keilmuan saya. Artinya jangan pernah berhenti belajar, selalu cari referensi-referensi terbaru, dan juga cari referensi di berbagai macam sumber literasi. Artinya apa? Agar nanti ditanya oleh siswa saya tidak kebingungan, itu nomor satu. Strategi yang kedua untuk menangani berbagai macam problem yang saya alami, yaitu yang pertama saya harus bisa menguasai secara utuh setiap bab dalam materi. Agar apa? Ketika nanti saya menjelaskan poin-poin dalam subbab-subbab itu benar-benar terjelaskan kepada siswa secara utuh dan tidak terjadi yang namanya miskomunikasi atau disinformasi ke siswa. Terus yang ketiga, strategi yang saya siapkan agar pembelajaran saya interaktif, kreatif, ataupun menyenangkan, maka sampai saat ini saya selalu mengevaluasi diri saya melalui kegiatan refleksi. Setiap selesai pembelajaran tiap bab, saya mengadakan refleksi kepada peserta didik untuk memberikan penilaian kepada saya bahwa apa kekurangan saya, apa kritik saya, dan itu disampaikan oleh siswa melalui link Google Form, sehingga di bab selanjutnya ada perbaikan-perbaikan, dan harapan besar dari saya nanti kedepannya saya bisa menjadi lebih baik, khususnya dalam urusan pengajaran. Karena kalau kita menilai diri kita sendiri berdasarkan pendapat kita, itu tidak bisa. Kita cari pendapat dari siswa-siswi yang apa bahasanya menjadi audiens kita semua. Ya, kalau mungkin kalau saya itu juga sama dengan Pak Setiono. Mungkin kalau saya juga, yang Pak Setiono juga pasti sama dari segi media. Media itu kan berpengaruh sekali Pak dalam proses pembelajaran, kaitannya dengan gaya nalar siswa, daya tangkap siswa seperti itu. Kalau saya dari media pembelajaran itu juga saya bikin bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin Pak Setiono juga seperti itu akan ya Pak? Sedang proses seperti itu. Nah, gila. Dari tadi yang Pak Setiono ceritakan itu banyak sekali, itu kalau saya menangkap garis besarnya itu sebetulnya Pak Setiono itu sudah mencerminkan atau mulai mengaplikasikan apa itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Nah, terima kasih Pak Setiono yang sudah menjelaskan sedetail mungkin apa yang nanti akan Bapak sampaikan di kelas pada saat kita melaksanakan proses observasi. Nah, terkait dengan pelaksanaan nanti yang akan kita laksanakan itu semuanya dari perangkat ataupun media pembelajaran itu sudah siap semua atau belum Pak?
sudah siap semua, cuman yang masih dalam proses asesmen belum terselesaikan secara sempurna. Oke, berarti yang kurang adalah asesmen. Buat catatan saya, baik Pak Setiono, semoga nanti pada saat kita melaksanakan observasi kita mendapat saran. Nah, terkait dengan nantinya saya ada satu lagi pertanyaan Pak. Apakah tadi kan masih ada kekurangan terkait kira-kira Pak Setiono membutuhkan bantuan atau misalkan bantuan saya atau bantuan Pak Setiono seperti itu Pak? Oke, kalau bantuan saya pribadi butuh. Saya minta mungkin nanti saya membuat asesmen, kemudian nanti pada saat supervisi mungkin panjenengan silahkan nonton asesmen saya atau dinilai. Nanti jika ada kekurangan ataupun ada yang perlu ditambahi, saya siap menerima masukan. Karena ya memang ilmu itu harus saling bertukar-tukar, karena kalau kita sendiri kadang memahami suatu teori itu kadang belum sempurna. Nah, maka dari itu khususnya asesmen itu nanti saya buat, kemudian saya sodorkan ke panjenengan. Nah, silakan nanti berikan koreksi ataupun penilaian, masukan, kritik, saran, saya sangat menerima. Saya juga dengan semangat ini Pak, namanya kita saling belajar, saling melengkapi. Oke, Mas Nero, dari awal tadi kan Bapak sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan tujuan pembelajaran KHD, terus strategi pembelajaran, terus metode apa yang akan digunakan, terus saya ingin tahu satu lagi Pak. Tadi kan di awal juga sudah Pak Setiono sampaikan kaitannya dengan kompetensi yang akan digunakan. Kalau tadi yang di awal Pak Setiono itu kaitannya dengan mungkin, kalau boleh saya tahu kira-kira dari pribadi Pak Setiono itu kira-kira Pak Setiono ingin mengembangkan kompetensi apa Pak? Untuk saya pribadi, Kalau kompetensi secara pribadi saya pengen mengembangkan kompetensi pedagogik saya, khususnya dalam urusan pengajaran, bagaimana saya menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan, tidak emosional, dan diterima oleh siswa. Tuh. Yang kedua, mungkin yang pengen saya kembangkan dari dalam diri saya adalah bagaimana caranya saya menyampaikan materi yang sebegitu banyaknya, tapi bisa disampaikan secara simpel dan juga dapat dimengerti oleh siswa. Nah, mungkin dua hal itu yang pengen saya kembangkan. berarti kalau dari catatan saya tadi benang merahnya salah satunya adalah Pak Setiono ingin mengembangkan pada aspek kompetensi emosi, atau kalau dalam pemahaman saya itu namanya kompetensi sosial emosional yang kaitannya dengan murid itu kan kadang bikin kita ya sedikit lelah, sedikit ya agak emosi sedikit, tapi ya itulah yang namanya guru memang dilatih atau dituntut harus mempunyai kompetensi sosial emosional yang lebih baik lagi seperti itu Pak. Oke, bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Setiono. Nanti di sini saya akan membantu Pak Setiono terkait dengan supervisi akademik yang akan kita laksanakan di kegiatan observasi kelas nanti. Semoga Pak Setiono dari kelancaran, kemudahan dalam nanti melaksanakan observasi di kelas. Nah, rangkaian kegiatan observasi kelas itu juga nantinya tidak serta-merta berhenti sampai di situ Pak. Nanti kita ada tahap pasca observasi. Jadi nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol santai terkait apa yang sudah Bapak capai dalam pembelajaran, apa yang masih kurang, terus pengembangan diri apa dari Pak Setiono ke depannya seperti itu. Ya, jadi nanti ini bukan akhir, tapi nanti kita ada pertemuan lagi yang lebih yang anggap saja kita sebagai refleksi diri. Apa yang sudah Pak Setiono lakukan itu kurangnya di mana, lebihnya gitu nggih Pak. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya, sudah ngobrol-ngobrol begitu bermanfaat dengan saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Ya, amin. Oke, terima kasih Pak Setiono. Demikian tahap pra-observasi coaching supervisi akademik dari kami. Saya Enok Nadiri Santosa dan rekan saya Bapak Setiono, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 2 Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Ya, di akhir semester nanti kita materinya sudah selesaikan semuanya. Oke. Sebelum kita jauh ke materinya, pada hari ini kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan muamalah. Ngomongin soal muamalah itu tidak jauh dari yang namanya uang dan tidak jauh pula dengan yang namanya duit dan tidak jauh pula dengan yang namanya asuransi pinjam meminjam dan lain sebagainya. Dan saya yakin orang tua kalian ataupun saudara kita ataupun mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah berkecimpung di sini. Tuh. Yang kedua, nanti kita akan ngomongin tentang halal dan haram di sini. Halal dan haram bisa apa? Bisa jual beli. Khususnya nanti ada riba, ada jual beli yang dibolehkan ataupun jual beli yang diharamkan itu pasti. Dan nanti sebelum kita masuk ke asuransi dan koperasi, perlu kita ketahui bersama bahwasanya itu tidak akan lepas dari yang namanya hal keuangan seperti itu. Karena apa? Kita hidup butuh uang. Ada yang nggak butuh? Jika ada cukup tangan. Jika nggak butuh uang, kalian hidup nggak butuh uang. Gue cuma beribadah dan sebagainya. Ada. Oke. Maka dari itu nanti kita akan belajar semuanya tentang apa yang ada dalam asuransi, dan itu sangat penting sekali karena nanti mungkin salah satu di antara kalian lulus dari sini mungkin ada yang kerja di asuransi, ada yang kerja di koperasi, ataupun ada yang kerja di bank syariah. Dan nanti ada berbagai macam hal yang akan kita bahas di situ. Tentunya hukum mengenai halal dan haram. Karena apa? Ngomongin jual beli ataupun ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan asuransi atau keuangan, itu berbagai macam pendapat ulama dan lain sebagainya, itu macam-macam. Ada yang mengatakan halal dengan catatan dalil yang seperti apa, yang mana adanya tolong menolong di situ. Ada yang mengatakan haram karena apa? Ada unsur riba, ada unsur horor, dan ada unsur maisir. Sekarang saya tanya, unsur horor apa? Horor, minggu lalu sudah saya terangin. Horor, GHR, tulisannya di horor. Minggu lalu sudah saya terangin. Konvensional itu apa? Konvensional apa? Umum, betul. Nah, terus nanti juga akan ada bank syariah dan bank konvensional atau bank umum dan koperasi syariah dan juga koperasi apa? Apa? Apa mas? Konvensional. Nah, minggu lalu saya tak beberin kok yang bank syariah apa aja, tentu kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan dan kita tahu hasilnya. Karena kebanyakan sekarang orang di luar itu tidak tahu hukumnya, tapi dilaksanakan saja. Nah, bisa begini. Sesuatu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati fasilitator saya Bapak Subagio, yang saya hormati pula pengajar praktik saya Ibu Nanik Sri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tindak lanjut dari praktik observasi kemarin di kelas, yaitu pada sesi ini adalah pada tahap pasca observasi. Berikut merupakan kegiatan
pasca observasi saya bersama rekan saya Bapak Setiono, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 2 Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Selamat siang Pak Setiono. Ya, siang juga. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik saja ini. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini setelah kemarin kita bertemu pada tahap observasi, yaitu kita ketemu di kelas panjenengan, yaitu di kelas 10 TE 2. Gitu ya Pak? Nah, kira-kira Pak Setiono sedang sibuk apa enggak Pak? Enggak, ini baru selesai ngajar, ini lagi nyantai. Oke, kalau enggak sibuk, kebenaran sekali saya minta waktunya sebentar kaitannya dengan tindak lanjut kemarin pada saat kita melakukan tahap observasi. Nggih, monggo nggih. Oke, pada pertemuan kali ini adalah tindak lanjut dari tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, dari pengamatan saya kemarin di kelas kaitannya dengan Pak Setiono pada saat melaksanakan pembelajaran, menurut saya Bapak sudah melaksanakannya dengan baik. Dari indikator-indikatornya, dari indikator tujuan pembelajarannya juga sudah terlaksana atau sudah tersampaikan sesuai dengan yang Bapak Setiono sampaikan kemarin pada tahap pasca observasi. Terus ya semuanya sudah tersampaikan di kelas, terutama kepada siswa, yaitu tentang kemarin kalau tidak salah materinya adalah tentang asuransi, koperasi dan bank konvensional dan gitu, syariah ya tambahannya. Kemudian tujuan selanjutnya terkait hukum asuransi, bank serta perbedaan juga sudah tersampaikan kalau dari catatan saya. Kemudian pada tahap identifikasi, dari catatan saya juga Pak Setiono sudah melaksanakannya, yaitu Pak Setiono sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terus kepada siswa tentunya. Kemudian Pak Setiono juga sudah melaksanakan umpan balik kepada siswa, seperti itu nggih Pak? Nggih, sudah. Terus kemudian dari rencana, segi rencana juga sudah dijalankan, yaitu Pak Setiono sudah menyertakan rencana umpan balik yang mengarah pada menyelesaikan masalah kemarin. Terus dari segi tanggung jawab juga Pak Setiono sudah melakukannya, yaitu terkait komitmen yang Pak Setiono lakukan di dalam kelas, seperti itu nggih Pak? Nggih. Nah, dari pengalaman ya kita ngobrol-ngobrol Pak. Dari kemarin Pak Setiono sudah melaksanakan observasi di kelas, dari pengalaman panjenengan atau dari pengalaman Pak Setiono melakukan pembelajaran di kelas tersebut, bagaimana pengalaman Pak Setiono yang paling dirasakan? Pengalamannya bagaimana Pak? Pengalaman yang paling saya rasakan dari pembelajaran kemarin adalah saya merasa bahwa saya berusaha belajar memperbaiki strategi, metode, dan model pembelajaran saya. Yang pertama. Yang kedua, dari pembelajaran di pra-observasi itu, saya kemarin ya menurut saya pribadi sudah melaksanakan sesuai apa yang saya sampaikan pada saat pra-observasi, sehingga ada sedikit variasi pada saat pembelajaran, dan alhamdulillah hampir separuh dari siswa menikmati pembelajaran saya, dan tinggal nanti kita lihat di pertemuan berikutnya apakah pada saat asesmen formatif maupun sumatif siswa benar-benar paham atau tidak dengan materinya. Jika besok memang benar-benar berhasil siswa paham dengan materi yang saya sampaikan, berarti apa yang kita obrolkan pada saat pra-observasi memang benar-benar membantu saya, dan yaitu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, khususnya bagaimana merancang strategi, model, dan metode di awal, dan pada saat aplikasinya atau aplikasi mengajar, alhamdulillah sudah punya banyak bekal seperti itu. Mungkin itu. Oh iya Pak, terima kasih. Terus gini Pak, terkait dengan ketercapaian pengembangan siswa kemarin di awal di tahap pasca juga Pak, di tahap pra Pak Setiono juga sudah menyampaikan ingin mengembangkan keterampilan pengetahuan kepada siswa, yaitu terkait materi yang Pak Setiono sampaikan, gitu nggih Pak? Iya. Nah, menurut Pak Setiono itu apakah yang ingin
dikembangkan di awal tadi sesuai rencana Pak Setiono di awal itu sudah berhasil atau belum Pak? Menurut Pak Setiono bagaimana? Ya, kalau dari pengamatan awal saya melalui asesmen formatif, kalau titik keberhasilan dari apa yang sudah saya rencanakan di saat pra-observasi itu sudah 75%. Walaupun masih ada 25% siswa yang mungkin belum berhasil atau perlu bimbingan khusus atau perlu pendekatan khusus dari saya khususnya, maka ya saya anggap sudah berhasil karena udah 75%. Nanti tinggal dilihat di asesmen sumatifnya apakah mayoritas siswa itu lulus dengan pembelajaran bab tersebut atau malah justru yang lulus minoritas, dan nanti jawaban akhirnya ada di asesmen sumatifnya. Tapi kalau untuk sekarang, kalau tolak ukur dari pengamatan awal di asesmen formatifnya 75% siswa sudah paham dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya rencanakan pada waktu itu. Berarti intinya tinggal penyempurnaan seperti itu nggih, Pak. Nah, gini Pak, kemarin saya pada saat mendampingi Bapak itu performa Bapak menurut saya ya luar biasa, sangat bersemangat, menggebu-gebu, dan menurut saya juga mudah dipahami. Nah, menurut Pak Setiono secara pribadi gitu Pak, bagaimana tadi Bapak menilai diri Bapak sendiri dalam kaitannya proses mengajar di kelas, itu menurut Pak Setiono bagaimana terkait performa ataupun perasaan Bapak itu, performanya di kelas pada saat mengajar ke siswa seperti itu Pak? Oke, kalau dari segi performa, saya memang setiap ngajar itu selalu bagaimana caranya saya tampil semangat di depan siswa, itu kewajiban bagi saya. Walaupun terkadang ya namanya manusia kadang tidak semangat, tapi kalau di depan siswa harus semangat karena itu merupakan salah satu wujud dari integritas dan profesionalitas sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran kemarin waktu di supervisi atau observasi secara langsung oleh panjenengan, itu memang saya berusaha maksimal di situ. Walaupun ya setiap hari memang gaya mengajar saya seperti itu, tetapi kemarin saya bikin yang lebih maksimal dengan strategi dan model baru, dan juga ibaratnya saya berusaha lebih cenderung sering interaksi kepada siswa. Artinya pembelajaran kemarin itu murni siswa yang menyampaikan, nah saya hanya memancing-mancing saja seperti itu. Oh, oke Pak. Terus gini Pak, yang namanya performa Bapak di kelas itu menghadapi beragam siswa yang homogen, heterogen, itu kan pasti ada kendalanya tersendiri. Menurut Bapak kemarin itu Bapak menemui kendala-kendala apa enggak Pak dalam proses mengajar Pak? Untuk kendala sedikit, kemarin yang menjadi kendala bagi saya adalah mungkin beberapa siswa tidak sehat, yang terutama duduk di belakang. Dia memang ya sudah kelihatan dari wajahnya lah, jadi kurang bersemangat. Tapi untuk yang barisan depan sampai barisan hampir ke belakang itu memang kemarin dilalah waktunya pagi. Jadi masih bersemangat semuanya, dan posisi juga siswa baru senam. Kemudian mungkin kendala yang kedua dari media pembelajarannya, khususnya perangkat yang mendukung dalam pembelajaran. Mungkin kemarin kendalanya soundnya kurang keras, mengingat di samping sekolah sedang ada acara juga dan soundnya memang terbatas, sehingga mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak masuk dalam pikiran siswa, sehingga antisipasi dari saya adalah video pembelajaran yang saya gunakan kemarin saya kirim di grup kelas agar dipelajari ulang oleh siswa. Oh nggih Pak, matur nuwun. Nah, terkait dengan kendala-kendala tadi itu kan mungkin tidak terduga gitu ya Pak. Nah, pastinya Pak Setiono itu kan sudah dari pembelajaran kemarin akan muncul antisipasi untuk pada saat pembelajaran berikutnya jika mendapati situasi yang sama seperti itu. Nah, jika hal tersebut itu terjadi lagi dalam pembelajaran, mungkin apa yang akan dilakukan Bapak terkait solusi atau tindak lanjut dari Bapak, Pak?
antisipasi atau tindak lanjut dari kejadian yang terjadi kemarin, mungkin yang pertama pada saat apersepsi mungkin pendahuluan saya terlebih dahulu mengecek siswa satu persatu khususnya dalam urusan kesehatannya. Bila mungkin tidak sehat, mending dia diistirahatkan di UKS daripada pembelajaran tidak fokus. Kemudian yang kedua, bagi siswa-siswi yang memang posisinya ngantuk dan lain sebagainya, pada saat apersepsi mungkin disuruh berwudu dulu ataupun dan lain sebagainya, sehingga nanti pada saat saya sudah masuk ke kegiatan inti tidak ada lagi siswa yang tidak fokus. Itu terkait kendala kemarin yang terkait siswa. Kemudian untuk kendala terkait prasarana, insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang saya akan menyediakan sejenis sound system minjem milik sekolahan. Dan itu tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti sekolah memang sedang ramai ada kegiatan, nah saya manfaatkan sound system itu. Andai kan suara dari sound system masih kalah, mungkin siswa-siswi saya bawa ke masjid. Itu solusi yang sudah saya siapkan untuk antisipasi hal yang tidak terduga, Pak. Oke Pak, kalau menurut saya sih itu sudah relevan, sudah bagus sekali apa yang sudah dirancanakan oleh Pak Setiono. Nah gini, yang terakhir Pak, tadi di awal kan Pak Setiono juga sudah menyampaikan keberhasilan ketercapaian pada pengembangan siswa, yaitu kaitannya dengan materi. Nah, kalau boleh saya satu lagi Pak, kira-kira dari Pak Setiono tadi kan baru satu, ada lagi apa enggak Pak yang ingin dikembangkan pada ranah siswa? Yang ingin saya kembangkan pada ranah siswa yang masih menjadi PR buat saya adalah ranah attitude, khususnya akhlak siswa. Materi apapun itu, sepintar apapun siswa, kalau attitude-nya tidak baik, itu maka percuma. Karena sekarang itu banyak orang pintar tapi tidak berakhlak. Nah maka dari itu, walaupun materinya tidak nyinggung akhlak, materinya fikih, materinya muamalah, materinya sejarah, selalu saya masih belajar dan ini masih saya seling mencoba-coba. Di apersepsi awal itu saya selalu memberikan pembekalan akhlak bagi siswa, khususnya akhlak ketika ngomong dengan orang yang lebih tua, akhlak ketika berjalan di depan orang yang lebih tua, akhlak makan, akhlak minum, sehingga mereka itu benar-benar saya berikan contoh dan saya nyontoni dan berusaha siswa selalu saya pantau akhlaknya kalau selalu baik khususnya, dan meniru ajaran Nabi khususnya sunnah-sunnah Nabi dari cara makan, nggak boleh berdiri, terus cara buang air dan lain sebagainya. Nah itu selalu saya sampaikan dan itu yang masih saya kembangkan sampai saat ini dan itu selalu saya selipkan di setiap pembelajaran dan materinya apapun itu selalu saya kait-kaitkan dengan itu dan itu yang masih saya kembangkan saat ini itu Pak mungkin Pak. Oh, okay. Matur nuwun Pak Setiono atas waktunya pada hari ini. Ndak terasa walaupun kita ngobrol-ngobrol santai pada tahap pasca observasi, namun bagi saya ini ya adalah kita saling belajar, ada manfaat-manfaat tersendiri bagi saya khususnya. Moga-moga bagi jenengan juga demikian. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya saya pengen lagi ketemu jenengan, melihat jenengan pada saat mengajar. Memang itu kan merupakan pembelajaran tersendiri bagi saya dan menurut saya jenengan juga dalam mengajar itu energik, performanya stabil seperti itu. Jadi sekali lagi saya terima kasih sekali pada kesempatan hari ini sudah meluangkan waktu untuk kita bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol santai kaitannya dengan tindak lanjut dari tahap pasca observasi yang sudah kita laksanakan kemarin observasinya. Begitu nggih Pak Setiono? Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan saya dengan rekan saya Bapak Setiono Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 2 Bawang Kabupaten Banjarnegara terkait dengan praktek coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.